Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dengan makom majelis dzikir Ma'rifatullah, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan pertemuan yang sangat kita muliakan ini, kita akan selalu berbagi tentang sesuatu hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu mengenai syiar. Persoalan yang sangat menjadi serius di dalam suatu pembawaan kaji ini banyak menjadi masalah di tengah-tengah pembawa syiar agama. Menurut kita memang dengan adanya percakapan-percakapan para ahli-ahli kajian, baik itu tasawuf, baik itu tauhid, baik itu tarekat, sehingga pengalaman kita jadi bertambah dan kita berbicara lagi kepada yang lain, berbagi wawasan. Ternyata ada hal-hal yang sangat kita perhatikan. Mengkalamkan tentang Allah tidak semudah apa yang kita dengar dari seorang guru atau seorang ustadz atau ulama. Membicarakan rahasia-rahasia Allah yang tidak memenuhi syarat. Bagi yang menyampaikan, bukan syarat kita bisa tahu dengan apa yang kita sampaikan, bukan syaratnya lancar, tetapi syarat diri yang telah berhak untuk menyampaikan. Apalagi tingkat kajian yang bersifat ketuhanan dalam wahyu, yaitu contoh kaji diri, yang sangat menjadi pedoman kitabnya adalah Bidahlihi Marifatul Haq fil Ilmi. Dalil kita adalah dalilku, kata Allah. Apabila tidak berdalil Allah pada diri, bukanlah kebenaran sebuah ilmu. Bukan itu ilmu yang benar.
Orang yang dikatakan dalil Allah bukan hadis dan bukan sabda, bukan firman, tapi himpunan dari segalanya disebut dengan dalil. Perlu persyaratan hakikat yang sangat mutlak. Akibat dan tidak adanya hak penyampaian dari seorang tokoh, terutama tokoh agama, tidak memberikan sentuhan rohani. Karena yang dia bimbing, yang kita tuntun itu adalah rohani, yang tidak memiliki telinga, mata, hidung, dan mulut. Berarti aras kaji itu harus sampai ke rohaninya yang mendengarkan atau yang menyimak. Yang menyimak itu hatinya, yang berkodrat itu rohaninya. Karena kita belum memiliki persyaratan yang mutlak untuk bertabaraka'ala, maka terjadilah kesalahpahaman. Apa kesalahpahaman? Yang kata pendengar tidak menyambung, murid katanya tidak paham, tidak mengerti, dan kalam-kalam ilahi menjadi guyonan atau lawakan, dan akhirnya memuja-muja diri kita melebihi Tuhan. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Tidak mudah mendalilkan rahasia Allah. Bahkan sebagian para tokoh mencari kitab-kitab sunnah untuk menceritakan tentang Allah. Masukkah kitabnya sunnah, kalamnya Tuhan, dan percontohannya sampai ke sahabat Nabi, kalau memang itu tauhid ilahiyah, mengkaji diri, mengkaji Tuhan wujudnya diri, dan itu tidak mudah. Saya harapkan yang dikatakan menyampaikan ijab-ijab ketuhanan kepada seorang lain, terlebih dahulu kita harus mengingat syarat-syarat hakikat mutlak. Apa syarat hakikat mutlaknya? Perjalanan rohani yang menyampaikan martabat-martabat Tuhan kepada umat lain harus memenuhi persyaratan dalam perjalanan. Artinya sudah mengalami masa tafrid, tauhid, dan tajrid, sudah berhubungan dengan Allah dan mengalami bagaimana dengan Allah dan merasakan bagaimana hidup dengan Allah, sehingga dia mendapatkan suatu kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat dirinya, jasadnya berkodrat ayat dan dirinya berkodrat hayat. Ayat dan hayat. Yang ketiga, dia memiliki kekuatan, jasadnya adalah mimbar. Maka dikatakan, kalau yang dikatakan syiar hak itu bermimbar Muhammad kepada alam, kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa, itu baru dikatakan hak. Tapi kalau hanya kita merasakan, menyampaikan karena mendengar dari orang lain, itu namanya jiping, kaji kuping. Akhirnya apa? Terjadi fitnah kepada Allah. Nyatanya kita memang tidak disuruh oleh Allah, tapi karena punya banyak pengalaman, kita berbicara supaya mendapatkan fasilitas hidup, supaya membesarkan dirinya, bukan membesarkan Allah di jalan dirinya, tapi malah dia membesarkan dirinya di jalan Allah. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal. La maujudun illallah yang kelima, semua wujudnya adalah sudah menjadi wujud batinnya Allah, sampai pada tingkat na'an'amta alaihim, sampai ada pengakuan Allah pada dirinya sebagai wujud sifat dari Al-Fatihah, yaitu
wujud Tuhan yang berbatin menjadi sifat. Na aku an adalah batin, ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah diri. Sudahkah kita merasakan bahwasannya kita ini batin Allah yang terlihat berwujud diri? Na'an amta alaihim. Jadi kalau kamu ada di kalam Allah, berarti belum memenuhi syarat mimbar. Apa itu mimbar? Mimbar itu wahyu. Arti dari mimbar itu adalah wahyu. Siapa yang ada di dalam wahyu? Nurani pada jasad, rohani pada diri, rabbani pada nyawa. Bersandar Muhammad kepada Adam, barulah berkalam Allah dalam nyawa. Kita adalah lembaga. Bersiar kita muncul petunjuk dari kauni ayat yang tak terlihat. Digerakkan oleh jantung, disampaikan oleh mulut. Bukan kamu, bukan kita, bukan saya. Itu yang dikatakan hak. Banyak sekali kita lihat, kadang-kadang dalam setengah perjalanan, judulnya Ma'rifatullah, gak tahu-taunya kajinya adalah kaji-kaji hijrah, kaji-kaji kenabian, kaji-kaji kesahabatan Nabi, kaji-kaji kepada silsilah-silsilah kenabian. Bukan itu. Mengenal Allah bisa saja dari satu lembar daun. Kita pegang satu lembar daun, itu juga dari Allah. Tapi bukan wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah tidak ada dalam daun itu. Maka tajalli yang hak untuk diakui adalah ayan karajiah ini. Rupa-rupa Allah yang dihalalkan adalah diri. Kodrat Allah yang dihalalkan adalah wujud Muhammad. Dan batin Allah yang dihalalkan adalah nyawa. Bukan sembarangan kita berbicara tentang rahasia Allah. Ini tidak duduk di warung cerita marifat, cerita zat nur. Ingat, bi abdihi marifatul darajatan fil ilmi. Mengenal adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Banyak yang harus kita perhatikan para sahabat dan kerabatku semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Kajiannya luar biasa. Di saat membantu pertolongan, keluar benda, keluar keris, keluar kembang, keluarlah bahasa makhluk. Dan terucaplah silsilah keturunannya seorang orang yang hebat. Mana kodrat ilahi yang dikatakan itu? Kajian bahas tentang wujud-wujud dan wujudullah. Begitu salat, syariat berkuasa. Syariatnya mending syariatun Nabi. Ini malah syariatun fiddin, syariatul kasab, bergerak sendiri, bukan digerakkan. Dalam praktek dia tidak bisa bertajali, karena memang cerita yang benar, orangnya ibarat pergi ke pasar, pulang dia ke pasar, itu ceritanya benar. Tapi kalau dia punya pengalaman mendengar cerita orang pulang pasar, terus dia bercerita, dia akan mendapatkan aib apabila bertemu dengan orang yang benar-benar pulang dari pasar. Kita harus berpikir kepada perubahan peningkatan derajat rohani. Apabila rahasia Allah terbuka dan terhijab kepada rohani umatnya, itu yang amanah, sampaikan amanahku. Tetapi kalau yang mendengar kajian tentang auratnya, artinya kajian rahasia itu aurat, tidak boleh dibuka tanpa hak diri yang berhak.
Akhirnya semakin dia ikutkan kajian, semakin banyak pantangan-pantangan yang dia jalankan. Kenapa? Bukankah bertuhan itu mendapatkan kemudahan? Kalau beragama memang diciptakan suatu kesulitan. Agar apa? Tidak berkutik akal dan nafsumu di dalam mengacak-acak jalan tauhid. Kesulitan itu adalah bantuan dan pertolongan, bukan kesusahan. Itu agama. Tapi kalau mengkaji Tuhan adalah kemudahan. Apa kemudahan? Karena bertuhan itu tidak ada ruang, jarak dan waktu. Beribadah menandakan ada umat, ada Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lihat sebahagian pemuka-pemuka, hal yang tidak dibutuhkan oleh seorang umat, beberapa umat atau sejumlah umat, yaitu bertuhan. Tapi diungkapkan sejarah-sejarah yang membuat kekaguman. Saya rasa sejarah itu hanya mengimbangi daripada dia berbuat jahat. Tetapi perjalanan rohaninya inna lillahi tidak akan tercipta dan terjadi. Kenapa? Berbicara tetapi tidak membawa, membawa tapi tidak menuntun. Akhirnya timbul bahasa-bahasa naib di belakang kita. Rajin sholat saya rajin, Pak Buya. Zikir saya rajin, tiap malam saya zikir. Tapi hidup saya semakin susah, harta yang ada semakin habis. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran Allah. Kalau Allah ini ibarat intan berlian, pasti kita kejar. Tapi nilai Tuhan ini tidak pernah sampai ke tangan umat. Hanya kabar berita tentang ketuhanannya yang membuatkan ketakutan. Contoh Isra dan Mi'raj. Dikaji Isra dan Mi'raj tentang perjalanan Rasulullah. Terus apa iman yang mendengar? Kalau tidak dilanjutkan siratal lazi an'amta alaihim, jejak-jejak orang sebelum kita, itu yang diikutkan. Tapi himbauan dari Isra dan Mi'raj tadi adalah mengenang-enang ibarat seperti pahlawan. Kemana Isra itu dampaknya, kemana Mi'raj itu dampaknya. Pernahkah kita lanjutkan? Belum datang Ustadz itu masuk kampung hari Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj. Kata tetangga, kata orang di warung, nanti aja datang, pasti itu aja yang dibahas. Coba. Langkah Isra kepentingan kepada Allah, langkah Mi'raj kepentingan kepada Allah. Al-Quran kan Iqra, bacalah, imanilah, pelajarilah, yakinilah. Iqra itu luas. Tapi kenapa sampai ke umat jadi sempit? Apalagi umat diberikan rukun dan syarat-syarat. Tidak boleh makan yang berdarah, tidak boleh memakai ABCD. Kenapa dia bertuhan? Tuhan membebaskan dari kontrak gua hiro. Gua lepas, hiro itu artinya bebas. Tetapi dia terikat di dalam hidayatul fikri wa hidaratul iradah. Tidak bebas berpikir dan batin dalam tekanan persyaratan guru. Ini syiar sudah menjadi syiar diri, bukan syiar tabaraka Allah. Ini yang harus diperhatikan para jamaah sekalian, para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat. Apalagi kita terbiasa dengan seorang imam khatib, tidak mau diganti-ganti karena itu aja. Senang dengan itu. Kenapa? Nggak banyak nanya. Terus ya udah habis khutbah pulang. Begitu juga yang disenangi oleh umat, apa yang dia mampu, tapi dia tidak senang dengan kemampuan Allah. Ini imannya sudah runtuh,
Imannya sudah jatuh karena dia tidak sanggup atau tidak menyenangi kemampuan Allah. Terus dari mana kamu bisa bertuhan kepada Allah kalau kemampuanmu harus sama dengan kemampuan Allah? Hadirin jamaah sekalian, mari kita bersikap kembali dengan normal, bersikap kembali dengan wajar, bersikap kembali dengan kebenaran, meningkatkan kepada tahap kesucian. Rasulullah sudah bilang, pilihlah imammu, pilihlah imammu. Jangankan mau jadi imam, memilih imam aja tidak mau. Ibarat kita sholat. Begitu juga mengaji, lebih besar alasan daripada niat. Persoalannya dua, apakah kaji itu aja yang diulang dan tidak mendapatkan hikmah dan hidayah dan faedah kepada dirinya, atau memang kajian itu tidak berdasar. Insya Allah, mari selalu kita tingkatkan, mari kita bersama-sama mencari jalan keselamatan Islam. Din, dal alif nun, dal hijaiyahnya memperjalankan, alif adalah di Tuhan, nun adalah diri atau batin. Bagaimana kita memperjalankan hakikat diri ini kepada Allah? Islam adalah perjalanan besar, 3 perjalanan besar. Yauma wulitu, diselamatkan kehidupanmu. Yauma mumitu, diselamatkan kematianmu. Yauma absawaya, diselamatkan pertemuanmu dengan Allah. Tapi mana yang dipilih umat sekarang? Hanya satu. Yauma wulitu, bagaimana kehidupan ini selamat tanpa minta diselamatkan pertemuannya dengan Allah di dalam sholat. Inilah praktek yang dikatakan Al-Quran 30 juz itu. Bertuhankah di saat hidup, matikah di saat hidup, beribadahkah di saat hidup, sholatkah di saat hidup. Bukan nunggu mati. Kalau lahat sudah terbuka, Islam ketutup, tidak ada lagi yang sholat. Berarti tuntutan ketuhanan mulai berjalan setelah agama kamu tinggalkan, yaitu meninggalkan dunia ini. Tuntutan ketuhanan 24 jam ini akan tetap berjalan di akhirat. Maka janganlah menghabiskan usiamu dengan hanya mengembar-gembur sejarah, sementara sejarah dirimu selangkah pun kamu tidak tahu. Bagaimana kamu bisa selangkah ke sajadah kamu tidak lagi berurat berdaging dan berdarah, maka sholatmu terijabah. Selangkah saja tidak pernah dikaji, tapi sejarah sampai tua ngaji-ngaji itu terus. Kita bukan makhluk yang mengenang, tetapi makhluk yang menjalankan. Mudah-mudahan bermaknalah kita dalam kehati-hatian menjalankan amanah Allah, insya Allah. Mudah-mudahan himbauan saya ini sebagai guru mursyid menjadi himbauan bersama. Baik yang belajar, belajarlah memilih guru yang benar, dan belajarlah menjadi guru yang bisa membuat kamu benar. Jangan kamu cari guru yang hebat, tapi carilah guru yang membuat kamu hebat. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.